رب العالمين. Kita dengan membaca salat bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli. Pagi teman-teman semua, suara saya bisa didengar jelas kah? Oke, makasih. Pak, punten. Ya, saya Jul, suaminya Evi. Oh iya tadi Oh, WhatsApp. ya. Iya, mau ke rumah kayaknya. Iya. Iya. Nanti kita janjian. Sip. Iya, Ya, atur ya. Pak, nuhun. Ya. Ya, punten izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, saya sayangi, dan bapak-bapak saya hormati semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini kajian Islam dengan Rasulullah Kang Abdul Maro yang ke-8, sudah ke-8. Tapi kelihatannya jamaahnya yang rutin hanya sebagian dan sebagainya ganti-ganti. Tapi tidak apa-apa karena ilmu beliau insya Allah beliau mengajar tasawuf, tetapi cara menyampaikan secara motivator. Dan insya Allah untuk kajian Islam duha Abu Salam dengan narasumber Kang Abdul Maro setiap Kamis kedua dan keempat setiap bulan insya Allah ya, mau dicatat. Dan ibu-ibu punten sudah terisi absen dengan nomor HP-nya ya, kata undangan langsung itu saya kirim itu Bu. Rajin ya Bu ya. Satu-satu ya, rajin satu saya kirim sekali kenalan gitu. Jadi karena ada yang dari pengajar. Iya, nanti sebentar lagi. Ini masih opening. Pendapatnya Ibu Rina punten makan batin, saya meminta tolong nih yang biasanya ambil foto dua ibu sakit, kalau boleh tidak keberatan nanti di foto di sini ya, sama nanti bukan aku lagi sedang memberikan makalah kelihatannya backdropnya benar bisa ya atau mau ya baik itu kita mulai Teman-teman mau cek lagi suara saya jelas ya yang di TikTok. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita bersemangat lagi untuk belajar. Bersyukur kita masih diberikan semangat untuk belajar, karena semangat belajar itu anugerah dari Allah yang penting untuk kita syukuri, tapi lupa untuk kita syukuri karena belajar dan semangat belajar itu adalah hal yang sangat esensial dalam kehidupan. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan sesuatu, maka sejatinya kita juga jangan pernah lelah untuk belajar. Pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi, jadi senantiasa kita awali dengan kebersyukuran, kita awali dengan kesadaran yang mudah-mudahan apapun pembelajaran kita di pagi hari ini akan membawa kita untuk menjadi lebih baik lagi.
Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita berbagi lagi, dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari gitu ya, tapi saya hanya berbagi, dan ini juga bukan paling benar, bukan saya paling tahu. Jadi kita sesama murid yang lagi belajar, jadi sesama murid yang terus menerus berbagi puzzle pengetahuan. Tapi yang saya selalu garis bawahi ibu dan bapak semua, bahwa bukan hanya informasi yang bertambah, tetapi perubahan dari attitude yang paling penting, perubahan perilaku kita yang paling penting. Karena bertambahnya informasi yang tidak dibarengi dengan perubahan perilaku juga tidak balance gitu ya. Jadi senantiasa apa yang kita pelajari membawa kita menjadi perilaku yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, agar kita hadir utuh di sini saat ini, agar kita bisa atensinya tinggi dan fokus, mari kita hening sejenak, mari kita Al-Fatihah. Wabil khusus untuk kedua orang ibu bapak kita doakan juga siapapun yang telah meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kita dimudahkan pagi hari ini untuk mendapatkan hikmah. Santai dan rileks, hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini untuk sama-sama mau belajar, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa saya izin pakai coret-coret. Ibu dan Bapak, pembahasan yang kemarin masih ingat nggak? Hah? Wah, ini udah lupa, bahaya ya. Ya oke. Oh ya, ini kan kita rekam, saya nanti share linknya, jadi dari 1, 2, 3, 4, jadi ibu bapak bisa ulang-ulang, karena pengulangan itu penting ya. Pengulangan itu sesuatu yang kita nanti lebih dalam lagi di pengulangan gitu. Oke, hari ini ada pertanyaan dulu nggak dari kemarin-kemarin? Hari ini kita akan lanjut, kan kemarin kita udah bahas tentang leveling jiwa gitu ya. Aman? Kalau aman saya anggap ngerti semua gitu ya, kira-kira ya. Oke. Tapi kita review dulu sedikit ya, Ibu dan Bapak ya, supaya kita refresh gitu. Ini saya tulis PR, jangan lupa nanti di rumah ayatnya dibuka ulang-ulang gitu ya. Karena saya nanti akan ngambil intisari-intisarinya supaya waktunya nggak terlalu nggak menghabiskan waktu. Oke, bismillah ya Ibu Bapak ya. Kita akan mulai. Kita kembali ke perjalanan esensi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita mau kemana Bu, Pak? Pulang. Oke, sip. Berarti hidup pasti akan mati. Jadi tujuan hidup bukan mati, untuk pulang. Jadi mati itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Karena mati ini adalah sesuatu yang akan mentransformasikan untuk pulang ilaihi rojiun. Maka ini disebut mati atau ajal, pulang disebut yang namanya wafat, gitu kira-kira. Ya, jadi kita semua wafat itu artinya sempurna, perfect gitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang kesempurnaan, hidup ini lagi mempelajari tentang bagaimana terus-menerus menyempurnakan. Berarti kehidupan ini proses.
yang punya satu hukum yang namanya dinamis. Apa Bu? Pak? Sekarang saya tanya, kalau dinamis itu bergerak terus nggak? Bergerak. Kalau bergerak terus berarti ada perubahan nggak? Ada. Maka orang yang tidak bisa menerima perubahan pasti susah menghadapi hidupnya. Jadi kita nggak mungkin punya terus kalau nggak pernah kehilangan. Kita nggak mungkin sehat terus kalau nggak pernah. Kita nggak mungkin sehat terus, kita akan mengalami sakit. Maka yang harus kita mengerti adalah nanti dalam kehidupan ini ada yang namanya hukum kehidupan, dan ini berlaku universal. Kalau kita nggak ngerti hukum hidup, kita akan banyak tabrakan dalam hidup, dalam tanda petik. Ya, oke. Jadi kulun nafsin zaikatul maut, surat 29 ayat 57, 3, 185, 186. Ini mau ngasih tahu bahwa kita punya limitasi di sini. Jadi Ibu Bapak sadarilah, hidup ini ada limitnya. Kenapa kita dikasih limit coba Bu Pak? Kenapa kita dikasih limit? Supaya tahu kita akan benar-benar menghargai setiap momen dalam kehidupan. Karena kita dikasih limit supaya kita benar-benar bisa berproses di dalam setiap langkah kehidupan gitu. Makanya yang tidak berubah itu yang paling rugi. Ingat satu hadis Rasulullah bahwa orang yang hari ini tidak lebih baik dari kemarin adalah rugi. By the way, Ibu dan Bapak udah datang ke sini berulang-ulang, ada perbaikan nggak Bu? Hah? Oh, kalau insya Allah belum berarti ya. Ini mas saya nanya yang udah-udah, ada perbaikan nggak? Ah gitu, insya Allah nanti ya. Oh. Suka aneh ya, ada orang lagi makan, ibu lagi makan, insya Allah, jelas-jelas lagi makan, insya Allah sih gitu. Nah, ya, oke, tapi nggak apa-apa, itu emang kebiasaan sih ya. Karena banyak yang diucapkan sekarang tuh bentuknya latah Bu Pak, ngerti-ngerti amat nggak, tahu-tahu amat nggak, ngomong aja gitu. Makanya level 1 kemarin kita sebut sebagai asbun. Kira-kira udah naik kelas belum Bu Pak? Udah naik kelas? Masa di kelas asbun mulu ya? Jangan ya. Masa nggak bosan di kelas asbun udah berpuluh-puluh tahun gitu. Oke, sip ya. Ingat Bu Pak, kita punya limit. Sadari ini. Jadi kalau kita sadar punya limit, jangan nunggu nanti. Betul nggak? Nanti aja. Ini ada limit nih. Nanti lagi. Ada limit nih gitu. Apa yang bisa kita lakukan terbaik di sini saat ini sekarang, lakukan. Supaya mencegah dari kerugian gitu. Sampai sini oke? Oke? Clear ya? Oke. Nah, berarti kalau kita bicara ilaihi rojiun, kemarin kita udah bahas tuh. Pertanyaan besarnya, yang kembali itu apanya? Yang pulang apa Bu Pak? Kita ini ruh yang ditiup, ruh yang dikasih jasad, atau jasad yang ditiupkan ruh, yang mana? Nah, dengerin dulu pertanyaannya, coba dengerin dulu pertanyaannya. Kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh, yang mana? Jasad yang ditiup atau ruh yang dikasih jasad? Sekarang saya tanya, kalau ruh yang dikasih jasad, yang primer yang mana? Ruhnya. Tapi kalau jasad yang ditiupkan ruh, yang primer yang mana? Sekarang saya tanya, yang primer dalam hidup kita, ruhnya atau jasadnya? Jadi kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh? Nah, beda lagi jawabannya. Bu, kita udah pertemuan ke-8 ini Bu. Ya, oke. Esensinya dalam perspektif ini loh ya, dalam perspektif ini, kita adalah sang ruh yang diberikan jasad. Oke? Berarti kalau ada sang ruh yang diberikan jasad, yang akan pulang apanya? Ruhnya. Makanya jasad nanti diam di tanah kusir gitu Bu. Jadi dia nanti punya limitasi. Kita adalah ruh yang dilimit oleh jasad. Pertanyaan, berarti sejatinya kita terbatas atau tidak terbatas? Sejatinya kita terbatas atau tidak terbatas? Berarti yang membatasi kita adalah orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri.
Jadi nanti kita akan mengerti bahwa kita ini tidak terbatas, yang sedang dibatasi gitu. Makanya kalau kita tidak belajar melepaskan keterbatasan kita, kita akan terbatas aja. Nanti ngomongnya, aku mah apa sih gitu, aku sih nggak bisa, aku gitu aja terus gitu. Gitu ya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau orang mati yang dicabut ruhnya atau jasadnya? Bukan nyawanya. Malah nggak ada malaikat pencabut ruh, nggak ada. Yang ada malaikat pencabut. Berarti kalau nyawa ada senyawa nggak? Kalau nyawa ada yang senyawa nggak? Senyawa antara apa dengan apa? Gini. Ini kita 2 minggu nggak ketemuan, lupa lagi, gini gimana sih? Gini, kalau saya mau berbuat baik, yang menentukan saya mau berbuat baik jasad saya atau ruh saya? Hah? Dengerin dulu pertanyaan, dengerin dulu. Gini. Ini anggap pisau. Pisau ini benda baik atau benda buruk? Netral. Berarti pisau ini bisa dipakai kebaikan, pisau ini bisa dipakai kejahatan, tergantung yang makainya, betul nggak? Yes. Oke? Berarti si pisau ini mau dipakai jahat atau dipakai baik, tergantung jasad saya atau ruh saya? Bukan, tergantung jiwanya. Kan yang punya kontrol tuh jiwa namanya. Oke? Maka ruh dan jiwa disatuin namanya nyawa. Dalam perspektif ini, maka kita ini segitiga sama sisi antara jasad, ruh dan jiwa. Sekarang saya tanya, kalau orang jahat yang bermasalah apanya? Jiwanya. Makanya nggak ada ke dokter bilang, Pak, dok, saya agak sakit ruh nih. Nggak ada, Bu. Yang ada sakit apa? Nah, gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka ada jasad, ini kita sebut mental, ini kita sebut energinya, tapi nanti kita bahas itu. Tapi intinya adalah ada jasad, ada mental. Jadi yang menentukan apapun itu tergantung dari mentalnya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti kalau ruh mau pulang, jiwanya harus sehat dulu nggak? Harus sehat dulu nggak? Pertanyaannya, kita ini jiwanya sehat nggak? Ibu bapak, saya mungkin udah cerita kemarin ya, tapi saya pengen cerita lagi. Saya ketemu psikiater, psikolog tuh bilang, kalau orang di rumah sakit jiwa, ciri-ciri dia sembuh, dia pengen pulang. Pengen apa? Tapi kalau masih di rumah sakit jiwa belum mau pulang, berarti masih apa? Sekarang saya tanya, kita mau pulang ke Allah nggak? Ibu bapak udah pengen pulang atau belum pulang? Udah, berarti masih apa? Ya udah jawab aja masing-masing, udah gitu aja. Makanya datang ke sini gitu nggak apa-apa ya. Makanya bumi itu dalam tanda petik ya, rumah sakit jiwa besar. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, nggak usah marah. Kenapa? Sesama pasien yang lagi dirawat, udah gitu aja. Jadi nggak baper kitanya gitu. Orang dia lagi belajar, saya lagi belajar. Betul nggak? Betul nggak? Kita sama-sama belajar nggak? Iya. Makanya Bu, Pak, maaf ya. Spirit paling tinggi dalam Islam itu adalah rendah hati. Sadar kalau dia belajar, aku juga belajar. Sementara kalau sekarang kita ngerasa lebih baik dari orang lain, lebih bisa dari orang lain, sombong. Begitu sombong, kita nggak akan dapat pemahaman esensi baru aja, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang KTP-nya Islam tapi sombong? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Nah, berarti dia yang Islam baru KTP-nya. Tapi kok sombong? Ibu bapak jangan lupa, sombong sifatnya siapa? Itu biasa aja dong ngomongnya, nggak usah setan gitu, biasa aja. Setan ya. Kenapa? Karena salah satu sifat yang menjauhkan kita dari setan itu artinya menjauhkan dari Allah. Semakin orang itu sombong, semakin jauh dari Allah. Mau rajin sholat kek, rajin umroh kek, rajin haji kek, terserah. Tapi dia sombong, dia pasti jauh sama Allah, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham? Paham?
Jadi yang menentukan saya berbuat baik dan berbuat jahat, jasad saya, jiwa saya, atau roh saya? Jiwanya. Berarti sekarang kita lagi melakukan penataan jiwa nggak kira-kira? Yes, makanya leluhur kita udah ngerti banget tentang ini. Dulu upacara pasti ngomong ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau jiwanya nggak beres, pasti fisiknya nggak beres. Kenapa? Jasad akan ditentukan oleh kesehatan jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu bapak, maaf ya, ini untuk parameter indikator aja. Ciri-ciri orang sakit jiwa apa sih bu? Pak? Hah? Ciri-ciri orang sakit jiwa apa? Lepas dari ketakwaan. Oke? Ciri-ciri takwa nomor 1 kemarin apa? Jangan pelit, betul? Berarti kalau orang pelit yang lagi sakit apanya? Nah udah nggak usah jauh-jauh lah, gitu. Maka kalau orang yang pelit berarti dia merasa memiliki, ada sesuatu di jiwanya yang harus dilepaskan gitu. Karena jangan lupa kita nggak pernah punya apa-apa di sini gitu, dalam tanda petik ya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Makanya berarti kita penting untuk selalu menjaga kualitas jiwa kita nggak? Iya. Makanya kemarin kita udah bahas tuh, level jiwa paling rendah itu namanya amarah. Naik satu level itu nanti jadi lawamah. Naik satu level itu nanti jadi mulhamah. Naik satu level baru wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Ini nanti 5, 6, 7 udah, nanti di sini ada rodiyah, mardiyah, rodiyah, kamilah. Ini nanti kita bahas di 10 pertemuan akan datang lah, masih jauh gitu. Kita bahas di level-level bawah aja dulu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu dan bapak kita akan selalu berbolak-balik nggak? Kadang di amarah, kadang di lawamah, mutmainnah, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, bolak-balik, betul nggak? Makanya kita disebut memiliki kolbu. Kolbu itu artinya berbolak-balik. Dan yang paling penting adalah kita tahu jiwa kita sekarang ada di level mana gitu kira-kira. Ya, oke. Nah hari ini saya mau bahas, udah ya, pemanasan cukup ya? Udah panas belum? Cek dulu sekali lagi. Cek dulu. Hidup pasti mati. Tujuan hidup untuk pulang. Yang pulang ruh. Ruh bisa pulang kalau jiwanya sehat. Berarti untuk membuat ruh pulang, kita selalu terus-menerus memperbaiki jiwa. Maka di surat 91 ayat 6 dan 7 sampai 9 lah ya, jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa ini ada ketakwaan, ada kefasikan. Makanya kita ini semua punya pilihan. Punya apa bu, pak? Pilihan. Berarti masing-masing kita bebas memilih nggak? Bebas memilih nggak? Makanya di surat 4 ayat 170 Allah berfirman begini, utusan udah datang, petunjuk udah datang, Allah ngasih 2 opsi, maka berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Kita disuruh beriman nggak? Dengerin dulu. Dengerin. Berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Kita disuruh beriman nggak? Sekali lagi ya. Berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Koma, dan jika kamu tertutup, jika kamu kafir, aku nggak rugi, kata Allah. Berarti Allah nyuruh nggak? Enggak, memberikan pilihan. Ibu bapak maaf, saya milih beriman boleh nggak? Boleh. Saya milih kafir boleh nggak? Allah aja membebaskan mau milih apa, kok kita agak ribet banget sama keimanan orang lain, betul nggak? Ya. Makanya yang namanya keimanan itu private, nggak bisa diganggu gugat, urusan masing-masing. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka jiwa yang dalam tanda petik sehat itu disebut sadar. Jiwa yang agak nggak sehat itu disebut mabuk.
Maka nanti disebut di Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ibu bapak sholat suka mabuk nggak? Hah? Kalau sholat suka mabuk nggak? Mau tahu ciri-ciri orang sholat mabuk? Nih ciri-cirinya, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ya, nah itu mabuk tuh. Suka mabuk? Enggak pernah. Rokaat 2, rokaat 3, gue banget sih gitu. Nah, gimana sih gitu? Nah, berarti nggak ingat rokaat aja, berarti gimana sholatnya gitu? Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip. Tapi ibu bapak, mending tahu kita mabuk, karena orang yang tahu dirinya mabuk ada kesempatan untuk sadar gitu. Yang bahaya, dia nggak sadar kalau dia mabuk. Oh, itu bahaya. Oke? Oke? Paham? Paham ya? Dah. Kita masuk ya ke dalam ya? Dah. Sekali lagi. Jadi di antara jasad, ruh sama jiwa yang berpotensi dalam perilaku yang mana? Sip, mantap. Jadi yang penting itu jasad, jiwa atau ruh? Tiga-tiganya penting. Tapi ini dia punya center point. Makanya kemarin kan saya bilang, khususnya ibu-ibu sih, ibu-ibu jangan kebanyakan skincare tapi soul care-nya nggak ada gitu. Skincare mulu, glowing sih kulitnya, tapi nggak happy hidupnya gitu. Sok, mending glowing kulitnya atau mending happy hidupnya? Dua-duanya atau wah kacau nih. ya oke. Sip ya, udah ya. Makanya ibu bapak maaf ya, ceramah tuh banyak dongeng, nggak ngajak mikir. Jadi produk-produk banyak dongeng, malas mikir gitu pak. Ya kita jangan malas mikir lah ya. Ibu bapak maaf ya, orang yang malas mikir pasti cepat menilai orang lain, pasti aja. Jadi kalau udah dikit-dikit judgement udah pasti jarang mikir gitu orangnya, gitu kira-kira. Padahal kita jadi manusia karena kita punya akal. Oke? Sip? Paham? Atau puyeng? Oke. Udah ya, pelan-pelan ya. Nah, saya mau ngebahas hari ini terminologi surga. Kalau surga lawannya apa bu pak? Sih. Urusan neraka apa lagi ya? Neraka. Ulang ya. Kalau surga lawannya, kalau neraka lawannya. Nah, sekarang saya mau nanya, ibu bapak pengen ke surga atau pengen ke neraka? Hah? Oke. Duh, kirain udah lumayan nih, ulangi lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa artinya? Sesungguhnya semua berasal dari Allah dan mau kembali ke Allah. Ini ngomong ini diulang-ulang, tapi please sekarang agak lebih disadari sedikit. Oh, saya ini mau pulangnya ke Allah. Betul nggak? Betul? Nah, ini di save nih, jangan lupa. Nah, balik lagi ke sini. Ada surga, ada neraka. Ibu dan bapak pengen surga, pengen neraka. Nah, ini salah alamat semua nih. Loh, ngomongnya ilaihi rojiun tapi pengen ke surga, aneh nggak? Hah? Kan pengennya ke Allah, betul nggak? Tapi tadi saya tanya ibu bapak pengen ke surga ke neraka, jawabnya apa? Kenapa nggak jawab Allah? Betul nggak nih? Oke, sekarang saya tanya, maaf ya, maaf. Pernah dengar cerita Adam nggak? Pernah dengar? Oke. Adam itu bisa melakukan transformasi diri yang menurun kesadarannya gara-gara digoda oleh iblis, betul nggak? Sekarang saya tanya, Adam digoda sama iblis di mana? Di mana? Surga. Betul? Berarti di surga ada apa? Nah, berarti ibu bapak kalau masuk surga ketemu siapa?
Ini suka aneh-aneh ah. Satu ya, renungin nih, renungin. Ibu Bapak ini kalau kelas 2 tambah 2 susah aja nerima ini ya. Kan ini udah bukan kelas 2 tambah 2 lah, udah 8 pertemuan, at least akar 16 log 10.000 gitu. Nah, satu lagi. Kira-kira neraka itu kegelapan atau penuh cahaya? Hah? Gelap atau penuh cahaya? Beda-beda jawabannya. Gelap atau penuh cahaya? Padahal di neraka dibakar pakai apa? Loh, udah nggak nyambung nih. Berarti di neraka ada apa? Tapi tadi gelap atau terang? Nah, gimana? Betul nggak? Ini kita tuh kadang jarang mikir, figur otoritas ngomong iya aja gitu. Dan ibu bapak maaf ya, banyak orang yang ngajak kita ke surga, yang ngajaknya belum tentu mau duluan gitu bu, Pak. Bener nggak? Udah gitu ngejanjiin yang bukan punya dia lagi, betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, berarti kalau gitu berbicara masalah surga dan neraka, kira-kira tujuan bukan? Ulangi lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari Allah akan kembali ke, ini bisa di save kan nih? Save nih ya, saya balik lagi ke sini. Berarti dua hal ini tujuan bukan? Bukan. Kan maunya ke Allah, kan nggak ada wa inna ilaihi jannah, nggak ada. Lagian ibu bapak perlu tahu, di Quran itu nggak ada kata-kata surga, nggak ada kata-kata neraka, nggak ada. Loh, ada nggak di Quran kata-kata surga neraka? Dalam bahasa Arabnya surga itu jannah, neraka itu nar. Karena surga dan neraka itu bukan bahasa Arab, ini bahasa Sanskrit. Jannah itu apa sih bu, Pak? Jannah, kebun. Oke? Jadi ketika ada kata-kata jannah selalu dianalogikan dengan kebun. Jadi kalau secara bahasa yang kurang nggak ngerti dalam tanda petik, ada orang nikah ngomongnya gini, semoga kita jadi pasangan til jannah, berarti dia mau ke kebun gitu loh bu, Pak. Itu di Lembang banyak kebun tuh gitu. Betul nggak ini? Oke nggak sampai sini? Ulangi lagi sekali lagi. Ini emang kita agak mengacak-acak paradigma lama ya. Tapi kalau kita nggak pernah mengupdate paradigma lama, nanti terjebak di sini gitu. Koma ya, saya komain. Di Al-Baqarah 115 ada kata-kata, timur dan barat kepemilikanku. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Betul? La ilah, tidak ada ilah selain, berarti semuanya apa? Allah. Sekarang saya tanya, neraka makhluknya Allah bukan? Ya. Surga makhluknya Allah bukan? Ya. Kita ini mau kembali ke Allah atau mau kembali ke pencipta? Hah? Kita ini mau kembali ke makhluk atau mau kembali ke pencipta? Oke, renungin ya. Allah itu kholik. Apa bu, Pak? Di luar Allah namanya apa? Makhluk. Ibu bapak saya makhluk atau kholik? Kucing tadi? Pohon? Neraka? Ragu-ragu nih. Neraka? Surga? Jadi kalau kita semua pengen ke surga, pengen ke neraka, lagi nyari kholik atau lagi nyari makhluk? Ngapain? Betul gak? Berarti dua hal ini bukan tujuan utama, tetapi ada terminologi yang harus kita pahami. Sampai sini oke? Oke? Duh, diam-diam gini, oke nggak ini? Oke. Ibu bapak maaf ya, di neraka ada Allah nggak? Emang udah pernah? Ya udah,
Kalau tadi kalimatnya tidak ada ilah selain Allah, berarti semuanya Allah, betul nggak? Berarti antara surga dan neraka, kira-kira kalau sekarang kita menyatakan ini, tujuan bukan? Tujuan bukan? Bukan. Ya, save dulu nih. Sekali lagi kita lanjut. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi ibu bapak, kalau orang sekarang ibadah pengen nyari surga, Allahnya jadi lupa. Sibuk nyari pahala, Allahnya jadi lupa. Jadi kalau ibu bapak sholat nyari surga atau nyari pahala, ikhlas nggak? Kalau Krisya kan bilang, jika surga dan neraka nggak ada, emang mau masih nyembah Allah nggak? Jangan-jangan kita sholat gara-gara pengen dapat surga, bukan Allahnya gitu. Jangan-jangan ibu bapak nolong orang karena pengen dapat pahalanya. Itu mah bukan ibadah, namanya dagang. Karena mikirnya untung rugi. Sok, saya kasih contoh. Maaf ya. Kita bisa ngomong misal ya. Misal itu perumpamaan. Dongeng. Kita ngedongeng dulu dikit. Misal Jibril tiba-tiba datang ngasih tahu ke kita semua, hei semuanya yang ada di sini, mulai hari ini kamu nggak usah sholat. Besok ibu bapak masih mau sholat nggak? Ayo, masih mau sholat nggak? Masih mau sholat nggak? Ya boleh dijawab masing-masing. Tapi kalau sekarang saya sholat karena saya disuruh sholat, berarti sholatnya ada dalam tanda petik keharusan saya untuk sholat, betul nggak? Kira-kira kalau saya atau kita diharuskan, ngejalaninnya potensi ikhlas atau terpaksa? Jadi ibu bapak sholat sebenarnya ikhlas atau terpaksa? Udah jujur aja nggak apa-apa. Itu suka ada kadang-kadang, aduh sok ikhlas banget, Allah. Ibu bapak maaf ya, saya pernah nge-research 800 orang. Saya tanya tentang sholat mereka, 90% yang saya tanya, ibu, bapak sholatnya happy, nggak happy, ikhlas atau nggak? 90% secara jujur mereka mengatakan, saya nggak ikhlas ngerjainnya, saya nggak happy ngerjainnya, karena ini saya menggugurkan kewajiban. Oke? Berarti pertanyaannya, melakukan sesuatu karena ada kepentingan, ikhlas nggak? Nah, berarti kalau saya ngerjain sesuatu pengen dapat surga, ikhlas nggak? Enggak lah. Kecuali bahasan ini untuk kelas PAUD, TK, SD, bolehlah. Nah, sholat ya, nanti mama kasih permen. Anak SD waktu sholat, pentingin sholatnya atau pengen dapat permennya? Terus kalau ibu bapak sekarang sholat pengen dapat surga, apa bedanya sama anak SD? Mindset kesadarannya jangan-jangan ada dagang punish and reward. Saya ngerjain ini karena saya pengen mendapatkan ini. Pertanyaannya, Allahnya di mana? Jadi kalau ada di teatrikal ya ibu bapak, Tuhan tuh kadang sedih gitu. Duh, ini pada pengen surgaku, pada pengen pahalaku, akunya dilupain gitu. Ini semua bersedekah karena pengen 10 kali lipatnya. Ini semua melakukan kebaikan karena pengen itu, ini, dan seterusnya. Tahajud aja yang dipikirin proyeknya yang lulus gitu bu. Duha yang dicari rejeki. Betul nggak? Jangan-jangan selama ini kita beribadah, bukan beribadah tapi jadi dagang gitu bu. Sampai sini oke nggak? Oke nggak? Ulangi. Jadi surga dan neraka tujuan bukan? Tujuan bukan? Nah, saya mau balik lagi nanya nih. Ibu bapak kalau kita mau pulang, kita harus tahu kita ada di mana nggak? Saya mau ke Bandung dari Jakarta, lewat Cipularang. Saya tahu ini kilometer 88, kira-kira nyampe Bandung sekitar sejam setengah lagi lah. Karena saya tahu sekarang ada di kilometer 88. Tapi kalau saya nggak tahu ada di kilometer mana, nggak tahu arahnya kemana, saya nyetir terus, tiba-tiba selamat datang di Merak, saya udah salah arah gitu. Bisa begitu nggak? Karena jangan-jangan selama nyetir saya nggak ngelihat rambu-rambu nih, pede aja udah. Oke sampai sini?
Oke, sampai sini? Berarti kita harus tahu kita lagi ada di mana nggak? Iya dong. Balik lagi ke pertanyaan basic nih. Pertanyaan anak TK. Ibu bapak kita ini hidup di bumi atau hidup di dunia? Pokoknya kalau langsung jawab asbun aja. Di surat 2 ayat 30 Allah berfirman, aku akan menciptakan khalifah fil ard. Apa bu pak? Fil ard itu artinya bumi. Tapi ibu bapak kalau lagi doa, Robbana atina fi dunia. Kenapa nggak fil ard? Pokoknya udah dari sananya gitu aja. Betul nggak bu pak? Kenapa kok waktu doa nggak gini? Robbana atina fil ard. Kenapa jadi kata-katanya fi dunia? Kenapa? Nah ya, ini harus direnungkan kan nih? Iya dong. Kenapa? Karena bumi itu berbicara ruangnya. Ini bumi nih. Masjid ini ruang. Dunia itu berbicara waktu. Ada di sini jam 10.30, ada ruang dan waktu. Berarti kalau waktu ini berbicara tentang kondisi. Jadi kalau waktu perlu ada tempatnya nggak bu pak? Perlu nggak? Karena kalau nggak ada tempat, waktu nggak bisa terjadi dalam tanda petik. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear? Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau misalnya kita berbicara tentang konteks surga dan neraka ini kira-kira tempat atau kondisi? Hah? Tempat atau kondisi? Oke, saya komain lagi. Ibu dan bapak, waktu tuh kapan? Waktu tuh cuma ada 3. Masa lalu, masa depan, sekarang. Dan yang membuat orang sekarang stres, depresi, anxiety dan seterusnya, itu gara-gara dia tidak bisa memanage waktu. Ada nggak orang yang masalahnya 10 tahun yang lalu masih bete hari ini? Ada nggak? Nah, gitu. Udah lewat. Ada nggak orang yang bete belum terjadi udah stres sekarang? Ada nggak? Belum kejadian. Oke nggak sampai sini? Oke nggak? Jadi kalau gitu saya mau nanya, hidup itu di nanti, di kemarin, atau di sekarang? Besok ada nggak? Nggak tahu. Kemarin ada nggak? Udah lewat. Yang kita miliki hanya Ibu dan bapak pengen hidup di masa lalu, di masa depan, atau sekarang? Mantap. Berarti sekarang saya tanya, ada nggak hidup selain di saat ini? Ada nggak hidup selain di sekarang? Gak ada. Semuanya terjadi di sini saat ini. Maka kalau ibu dan bapak menginginkan sesuatu yang nanti sudah bisa dipastikan mabuk aja. Nanti ya, gitu loh. Karena nanti tergantung dari apa yang kita lakukan. Jadi yang penting nantinya atau sekarangnya? Sekarang. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu bapak maaf ya, banyak banget orang hari ini mau bahagia aja banyak banget kategorinya. Saya bahagia deh kalau udah nanti, sampai mati nggak kecapean, nggak bahagia aja hidupnya. Betul nggak? Makanya disebut why wait. Kenapa harus nunggu? Aku mah nunggu kaya dulu baru sedekah. Kebalik, sedekah nanti kamu kaya. Aku mah nunggu dapat dulu baru aku bersyukur. Kebalik, bersyukur dulu. Apa yang dapat pasti happy, gitu loh. Sampai sini oke? 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 Ulang. Surga neraka.
Surga itu nanti disebut perumpamaan, neraka juga disebut perumpamaan. Berarti kalau dua-duanya perumpamaan, ini terjadinya nanti atau sekarang? Quran itu kitab nanti atau kitab sekarang? Semua yang ada di Quran harus ada barangnya sekarang nggak? Iya, makanya disebut kitabul mubin, ayat-ayat yang nyata. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Gini loh Bu, Pak, maaf ya. Apa yang kita lakukan nggak mungkin lepas dari hukum yang namanya tabur tuai. Ibu bapak makan cabe, pahalanya pedes dah gitu. Paham? Ibu bapak makan gula, pahalanya manis, udah gitu. Berarti ini ngomongin konsekuensi nggak? Iya. Terus ibu bapak kalau makan cabe kebanyakan, jadi apa? Sakit perut. Buang-buang nggak? Masa makan cabenya di dunia, buang-buangnya nanti di akhirat? Kelamaan. Iya betul nggak? Oke nggak? Jadi jangan-jangan selama ini kita nggak bisa bedain mana ruang, mana waktu. Yang ruang di waktu-waktuin, yang waktu di ruang-ruangin. Jadi aja dianggap surga dan neraka itu tempat. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke nggak ini? Paham ya? Paham ya? Nah, surat 11 ayat 106 saya mau bacain langsung ya, supaya ibu bapak direct ke apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Oke, dengerin baik-baik nih. 11 106. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 106. Wa maladzina syaku fa'finna. Di sini ada kata-kata fa'finnar. Ingat ya, neraka di Quran itu cuma ada di terjemahan, nggak ada bahasa Arabnya neraka tuh nggak ada. Yang ada adalah nar. Nar itu apa Bu, Pak? Api. Oke? Jadi aneh kalau tadi saya tanya, neraka gelap nggak? Gelap. Arti neraka atau nar apa? Api. Aneh nggak Bu, Pak? Aneh. Ini karena latah sih nggak paham gitu, tapi nggak apa-apa sih. Ya, oke. Ulang ya. Fa'amaladzina syaku fa'finnar api lahum finna zafiru wa syahid. Maka adapun orang yang sengsara, yang apa Bu, Pak? Tempatnya di dalam neraka. Kondisinya seperti di dalam neraka. Saya tanya, maaf ya, kesengsaraan ditentukan tempatnya atau kondisi jiwanya? Ibu bapak, ada nggak orang lagi di keramaian tapi merasa sepi? Ada nggak? Lagi punya istana tapi ngerasa nggak punya apa-apa? Ada nggak? Punya mobil 10 tapi ngerasa nggak punya apa-apa? Ada nggak? Kira-kira itu tergantung tempatnya atau kondisi jiwanya? Mantap. Berarti kalau gitu berbicara tentang nar api di sini, quote and quote itu perumpamaan, kaitan dalam konteks ini semua jasad, jiwa atau ruh? Ulangi lagi ya. Dengerin baik-baik. Adapun orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Menarik apa? Berarti ini dia masih nafas nggak? Tapi ada di mana? Ibu bapak lagi apa sekarang? Nah, berarti nafas ada kaitannya sama neraka. Berarti orang yang bernafas sudah bisa mengalami. Jadi neraka nunggu nafasnya habis atau lagi masih nafas? Sip, mantap. Ibu bapak lagi nafas nggak? Bisa mengalami neraka nggak? Kalau lagi apa? Sengsara.
Ibu bapak ada hari-hari merasa sengsara nggak? Ada. Berarti kalau ibu bapak hari-hari merasa sengsara, jiwanya ada di level apa? Nah gitu, nar, api. Jadi orang sekarang tuh lucu bu pak, aku takut masuk neraka, ngomongnya sambil sengsara. Udah gitu loh bu pak, udah masuk tuh gitu. Kok masih takut sih gitu? Bete, sedih, kesal, benci, marah, dengki, dendam, apapun itu namanya, frekuensi level rendah, itulah yang disebut neraka. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip? Ibu bapak maaf ya. Masjid tempat suci nggak? Tapi kalau orang yang masuknya penuh dengan kedengkian, tempatnya sesuci apapun, dia tetap ada di dalam neraka. Oke? Jadi neraka ditentukan oleh tempatnya atau oleh kesadaran dirinya? Jadi neraka tujuan bukan? Bukan. Ibu bapak takut nggak masuk neraka? Nggak usah, udah pengalaman semua kelihatan. Takut segala sih. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Paham? Sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulangnya ke Allah. Sip? Oke. Dalam masa pulang mengalami transisi ruang dan waktu nggak? Iya. Berarti kalau Adam diturunkan dari surga lawannya apa? Berarti neraka, Adam diturunkan ke dunia nggak? Iya. Maka dunia itulah yang disebut neraka. Maka kalau orang duniawi pasti sengsara. Ibu bapak penting untuk ngerti apa itu dunia. Dunia itu adalah level rendah yang ada kaitannya selalu kepada kebendaan, kepemilikan. Ibu bapak maaf ya, kalau orang udah memegang jabatan, melekat kepada jabatannya, susah nggak untuk melepaskan jabatannya? Berarti dia melekat kepada dunia. Berarti ketika melekat kepada dunia, ketika jabatannya harus dilepas, sakit, nggak enak, dia lagi ada di mana? Nah, gitu. Berarti salah satu yang membuat kita ada di neraka apa? Merasa memiliki. Kalau orang pelit kira-kira merasa memiliki nggak? Berarti kalau tiap hari dia pelit ada di mana? Tapi ngomongnya aku takut masuk neraka, aneh nggak? Sampai sini oke? Oke? Wih, ini udah mulai suasana surga nih, oke nih. Paham ya? Oke? Oke, lanjut ya. Jadi surga dan neraka letak geografis tempat atau kondisi mental psikologis yang mana? Mental. Tempatnya di mana? Di sini. Di sini. Di jasad kita. Sekalian ya. Supaya ibu bapak paham deh. Jiwa ada di dalam jasad atau di luar jasad? Dengerin dulu pertanyaannya. Jiwa ada di dalam atau di luar kita? Di dalam. Berarti jasad wadahnya jiwa nggak? Ya? Boleh nggak saya sebut kalau jasad wadahnya jiwa, jasad itu adalah kuburan bagi sang jiwa? Boleh nggak? Boleh nggak? Karena jiwa dikubur di jasad. Gini. Ibu bapak makan bakso. Bakso masuk ke perut nggak? Berarti perut sebagai kuburan bakso nggak? Gitu. Oke? Kalau tanah kusir kuburan bukan? Kuburan apa? Kuburan jasad namanya tanah kusir, kuburan jiwa namanya jasad. Pusing nggak? Sekali lagi. Jiwa di luar kita, di dalam kita. Sip. Kalau jiwa di dalam kita, berarti jasad wadahnya nggak? Yes. Berarti wadah itu kita sebut kuburan.
Oke? Oke. Kalau jasad ini udah expired, dikubur di tanah kusir. Jadi tanah kusir kuburan untuk apa? Jasad. Tanah kusir kuburan jiwa bukan? Bukan. Kan jasad doang yang di situ. Sip? Nah, sekarang saya tanya. Kuburan jasad apa berarti? Sorry, kuburan jiwa apa berarti? Sip. Jadi ibu bapak kalau lagi ngaca, lagi lihat apa? Kuburan. Nah. Begitu ngaca, ini adalah kuburan jiwaku. Betul nggak? Sip. Sampai sini oke? Berarti ibu bapak ngelihat saya lagi ngelihat kuburan saya nggak? Sip. Karena yang ibu bapak lihat cuman kuburannya, padahal saya yang sejati bukan kuburan itu, tapi isinya. Oke? Oke? Sip. Paham nggak ini? Pernah dengar siksa kubur nggak? Pernah dengar? Sok ibu bapak tungguin di tanah kusir 24 jam, dengerin, nggak ada yang teriak-teriak di bawah, nggak ada. Karena siksa kubur adalah ketika jiwamu ada di neraka, kamu lagi bete, lagi kesal, lagi benci, lagi iri, lagi dengki, disitulah jiwamu tersiksa. Sampai sini oke? Oke? Berarti kita mengalami siksa kubur nanti atau sekarang? Nah, gitu. Tersiksa atau tidak yang menentukan Allah atau kita? Asyik, mantap. Oh, dikit-dikit Allah, bukan. Ibu bapak kita hidup penuh dengan ujian nggak? Iya, yang menguji kita siapa? Nasib, mantap. Karena mau surga mau neraka nggak ada kaitannya dengan pilihanmu mau ada di mana. Karena hidup urusannya masalah pilihan. Makanya Nabi Muhammad bilang, baiti jannati, buat rumahmu seperti surga. Ini kalau suami istri doa tiap hari, ya Allah rumahnya jadi surga. Tapi suami istri berantem mulu tiap hari, nggak akan jadi surga. Yang membuat rumah surga adalah suami dan istri damai, selesai. Sampai sini oke? 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 Jadi ibu bapak pernah mengalami siksa kubur nggak? Udah pernah, ada koma, sering lagi, bagus. Jadi ibu bapak at least kalau lagi sakit atau lagi bete sadar, ya Allah aku lagi mendapati siksa kubur karena jiwaku lagi dalam neraka. Makanya hawanya panas, narik nafasnya, merintih. Ibu bapak jangan lupa, emosi kita, ego kita sangat langsung berkaitan sama nafas. Ibu bapak lagi kesal, nomor satu yang diserang nafas. Lagi happy juga begitu. Sok lihat kalau orang lagi malah, pasti gini. Gitu nggak? Nafas semakin pendek, oksigen ke otak semakin turun, otak semakin tidak memiliki suplai energi, otak akhirnya dia mengambil semua suplai, dia menurunkan derajat dirinya. Maka 5 menit ibu bapak marah, 6 jam sistem imun tubuh drop, sakit. Jadi ibu bapak kalau pengen cepet sakit, banyak marah-marah aja. Sampai sini oke? Pengen sehat, pengen sakit. Lucu ya, orang tuh semua pengen sehat tapi tiap hari marah mulu. Jadi yang bikin kita sehat sakit siapa? Sip, mantap. Awas nih, Allah memberikan aku sakit, kata Allah, sih enak aja gitu loh. Kamu aja makan yang nggak bener, kamu aja menjaga emosinya nggak bener gitu loh. Sampai sini oke? Oke? Jadi ibu bapak per saat ini lagi ada di surga atau lagi ada di neraka? Dijawab masing-masing, nggak tahu lah pokoknya. Kan nggak tahu lagi bete, lagi kesal, lagi happy, nggak tahu. Tapi yang jelas sadar bahwa surga dan neraka bukan letak geografis, tetapi dia berbicara letak psikologis. Kapan terjadinya? Sekarang. Oke? Oke? Sip ya? Saya mau jelasinnya gini. Dikit lagi ya. Dalam hukum semesta ada 3 poin penting Bu, Pak. Energi, vibrasi, frekuensi. Nah ya, ini nanti kita bahas detail, jangan dipikirin dulu, tapi yang penting tahu dulu aja. Segala sesuatu bentuk kehidupan itu pasti ada frekuensinya. Ibu bapak kalau pengen nonton channel tertentu, kalau frekuensinya nggak tepat pasti suaranya gitu nggak? Nah, kalau pas tetek suaranya jernih pasti.
Dan ibu bapak, perlu diketahui, Allah itu berkomunikasi melalui gelombang, bukan kata-kata. Jadi kalau Allah di FM, ibu bapak mainnya di AM, nggak akan ketemu sama gelombang Allah gitu kira-kira. Salah main namanya. Makanya harus meningkatkan frekuensi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ya, saya gampangin ya. Frekuensi rendah namanya neraka. Frekuensi tinggi namanya frekuensi tertinggi namanya Allah gitu. Saya mau nanya. Ya, nanya nih. Jawab jujur ya, jujur. Allah dekat apa jauh? Hah? Nah, ibu bapak tadi jawab dekat karena tahu dari ustadz atau karena mengalami? Yang mana? Karena tahu lah, udah minimal begitu. Nah, baru dari pengajian, baru tahu info bahwa Allah dekat. Ditanya, Allah dekat? Dekat banget. Kata siapa? Tadi menurut ceramah. Nah, gitu. Berarti dia udah mengalami belum? Belum tentu. Udah jelas-jelas Allah dekat, kenapa tiap ada masalah ngomong, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di aneh nggak? Kalau di atas jauh apa dekat? Padahal Allahnya dekat apa jauh? Jadi kalau ada masalah serahkan kepada yang di mana? Ibu bapak maksudnya gini, kalau punya masalah naikkan frekuensi kita ke frekuensi atas gitu maksudnya. Jangan di neraka mulu dong gitu maksudnya. Ibu bapak sadar nggak suka ada di neraka? Nah, udah mulai sadar sekarang ya. Nah nanti kita mulai menyadari kalau kita menelaah diri. Kenapa kita ngomongin ini sekarang, ini semua pembahasan kita menelaah, meniti ke dalam diri, mengenal diri. Semakin kita banyak ngaji, semakin nggak usil sama orang. Kenapa? Sibuk. Saya lagi di mana? Saya lagi ngerasain apa? Yang di luar nggak akan kita ganggu lagi. Kenapa? Karena saya fokus sama diri saya. Betul nggak? Kalau udah mulai fokus ke dalam diri, nanti terproyeksi keluar itu pasti lebih baik. Makanya segala sesuatu tergantung di dalam diri kita. Nah, nanti kita bahas 2 minggu kemudian hukum proyeksi namanya. Anyway, nah sekarang saya tanya, sampai sini oke ibu bapak? Oke? Oke? Jadi surga tempat bukan? Bukan. Neraka? Tempat bukan? Maka disebut perumpamaan. Ini salah ngerti, ya balik lagi ya. Pengertian itu memang berlapis-lapis. Tapi kalau kita mengartikan surga itu tempat dituju, Allah jadi lupa gitu loh Bu. Nah, kita lanjut ayatnya nih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Selama ada apa? Berarti di surga ada langit dan bumi nggak? Sekarang ada langit dan bumi nggak? Jadi tempatnya memang di sini. Jadi gini, ini ya maaf banget nih, tipikal orang agak-agak males tapi religius banget gitu. Duh tetangga ya, mobilnya Lamborghini duniawi banget lah, udahlah biarin aku sekarang melarat apa, yang penting nanti di akhirat, gitu loh Bu. Kalau di sini susah, di akhirat makin susah, gitu loh maksudnya. Karena nanti hukumnya konsekuensi. Oke sampai sini? Sip ya? Clear ya? Oke. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki, sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendaki. Nih 108-nya. Wa amaladzina su'idu fa'fil jannah. Nggak ada tuh kata-kata surga, nggak ada dalam bahasa Arabnya. Jannah. Jannah tuh nanti maknanya banyak ya. Tapi nanti kita ngerti maknanya itu kebun. Nanti kita paham kenapa pakai kebun. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, yang apa Bu Pak? Nah, maka frekuensi atau tempatnya ada di dalam jannah. Jadi kalau ibu bapak lagi happy, ibu bapak lagi di mana? Surga. Karena surga itu kalau dalam bahasa dalam bahasa aslinya Sanskrit, dari kata sparga, tempat yang penuh dengan cahaya. Cahaya itu nur di atas nur, Nur Muhammad itu Allah, sifatnya Rahman Rahim.
penuh dengan welas asih, gitu kira-kira. Berarti kalau kita lagi penuh dengan welas asih, kita lagi ada di mana? Nah, gitu. Nanti ibu bapak tiap 6 jam, 4 jam dicek, bentar lagi dicek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saatnya ngecek dari sebelum zuhur tadi kebanyakan di neraka, kebanyakan di surga ya. Gitu loh Bu, Pak. Saya mau nanya. Yang paling bisa menentukan dalam tanda petik ya, kita ngomongin faktor kelas 2 tambah 2 dulu. Ibu bapak bisa happy atau enggak tergantung apa coba? Apa yang didengar, apa yang dilihat, betul nggak? Nah, makanya waktu mau sholat, yang dicek apa? Dari subuh ke zuhur dengar apa aja ya? Dari subuh ke zuhur lihat apa aja? Dari subuh ke zuhur ngomong apa aja? Dari subuh ke zuhur mikir apa aja? Melangkah kemana aja? Tangan ngapain? Kok saya jadi nggak happy? Dicek. Ya Allah, pantesan saya bete. Bangun tidur udah lihat gosip orang lain. Ngomongin orang lain. Ngeliat, ngejudge orang lain. Jadi dari subuh ke zuhur urusan orang lain jauh lebih penting daripada urusan diri sendiri. Coba gimana? Bete tuh dia. Oh ya udah. Berarti dari subuh ke zuhur saya lebih banyak di neraka daripada di surga. Mau perbaiki Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saya mau menuju kepada kedamaian. Nah, beres sholat tenang sebentar. Lupa lagi nanti ada asar gitu loh Bu, Pak. Sampai sini oke? Ini kalau kita kerjain cuman sebagai ritual, kebiasaan, Allah Akbar, ambil wudhu, Assalamualaikum, udah aja. Semuanya nggak ada kesadaran. Karena nggak ngerti buat apa, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, Ibu dan Bapak, manusia yang paling mulia di Quran disebut manusia yang paling takwa, betul nggak? Oke. 11, 106, 108. Baca ya. 49, 13. Satu lagi ya. Surat 3, 133, 135. Dah, habis ini kita review, kita pendalaman sedikit lagi. 133. Ali Imran 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirah mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas apa? Nah. Berarti kalau gitu langit dan bumi surga, langit dan bumi neraka, kesemua ini kesatuan antara ruang dan waktu, kondisi dan tempat, gitu kira-kira. Ibu bapak kalau hatinya bahagia, rumahnya kecil, sempit, happy nggak dia? Happy. Ada nggak orang yang rumahnya gede banget tapi hatinya nggak happy? Bisa begitu nggak? Bisa. Jadi rumah menentukan surga atau neraka nggak kira-kira? Kondisi rumah yang menentukan surga dan neraka. Sampai sini oke? Oke? Sip ya? Jadi ibu bapak waktu lagi nggak happy, lagi sedih, lagi bete, lagi ada di mana? Ah, aduh saya lagi. Tapi nggak usah cerita-cerita, udah nggak usah cerita-cerita. Yang lagi bete, aku lagi di neraka nih, yang nggak ngerti takut pusing, kasihan gitu. Nah, kamu nih aneh-aneh aja gitu kira-kira. Karena yang paling tahu kondisi adalah diri kita masing. Oke. Saya mau kasih rumus sederhananya Bu, Pak. Mana frekuensi bawah, mana frekuensi atas. Kelas amarah itu dibagi 3 poin. Ingat yang kemarin ya. Apatis, sedih, takut. Ini level 1 nih. Amarah. Ini kalau di Quran neraka, udah neraka level paling bawah lagi, namanya Jahannam. Rakus, sombong, wah ini, oh bisa, ya udah. Di bawah sombong tuh ada marah dulu ya. Ini middle nih. Yang paling aman ini batas tengah. Batas tengah. Semangat menerima damai. Love,
compassion, peace, joyful. Jadi kalau ibu bapak dari tengah ke bawah, ini namanya frekuensi neraka. Dari ibu bapak nggak usah dicatat, nggak apa-apa, nanti saya kasih soft file kopinya, boleh ya? Nanti saya kirim ke Bu Gina. Ibu bapak nanti tinggal lihat aja. Dari tengah ke atas, ini disebut sparga, surga, heaven. Berarti kalau ibu bapak lagi mulai agak-agak sedih berlebih, takut berlebih, lagi di bawah nggak kira-kira? Nah itu hati-hati. Oke ya. Nah nanti kita ngerti bahwa pertengahan itu di antara bahasa Arabnya namanya barzah. Pernah dengar alam barzah nggak? Ya, dicari kemana-mana, nggak akan nemu aja. Karena barzah juga bukan tempat. Spidol barzah antara saya sama ibu-ibu di sini, karena dia di pertengahan. Ya, nanti kita bahas ini lebih dalam. Tapi yang penting ibu bapak paham dulu, konsep ini semua tidak terjadi di luar diri kita, tapi terjadi di dalam diri kita. Sampai sini oke? Paham? Paham? Ini ingat kemarin zona merah, zona kuning, zona hijau. Merah sama kuning namanya neraka, merah neraka jahanam. Ibu bapak kalau lagi marah berarti lagi di neraka nggak? Iya. Santai sejenak, relax, supaya nanti naik ke atas. Nah, ini penting ya ibu bapak ya. Kalau ibu bapak lagi di zona neraka, sebaiknya jangan ngomong, diam dulu. Karena frekuensinya lagi nggak bagus. Kalau ibu bapak di zona neraka ngomong, yang keluar frekuensi rendah, kembali pasti rendah aja. Makanya Nabi Muhammad keren banget nih. Ini kan penelitian baru-baru ini nih. Tapi Nabi Muhammad udah ngomong gini, kalau kamu lagi marah berdiri, duduk dulu. Duduk. Maksudnya suruh duduk, suruh ngapain coba bapak? Tenangin. Maksudnya ditenangin, kalau kamu lagi ada di level bawah, tenang sebentar, relax sebentar, supaya kamu kembali ke atas tadi tuh. Ibu pernah dengar gini nggak kalau doa? Ya Allah, angkatlah derajat kami. Pernah gitu nggak? Angkat derajat tuh bukan jadi kaya, bukan. Angkat derajat kemarahanku, naik ke dalam level damai. Gitu loh Bu. Pak. Sampai sini oke? Kalau lagi duduk marah, baring-baring. Kalau baring-baring masih marah, wudhu, sholat. Kalau ini semua masih marah, buset dah, gitulah kira-kira. Sip ya? Clear ya? Karena ya, saya mau nanya, ibu bapak waktu ibu bapak marah diri ibu bapak bukan? Bukan marah sama tamu. Ibu bapak mau terima jadi marah, mau nggak terima nggak jadi marah, udah gitu aja. Gini. Pikiran itu kita bukan. Ibu bapak kalau ada ngomongin pikiran, ngomongin nggak? Pikiranku, betul nggak? Berarti ada pikiran dan ada ku, betul nggak? Berarti pikiran dan ku terpisah atau satu kesatuan? Terpisah. Jadi pikiran, emosi, benci itu cuma tamu yang lewat. Kalau kita nggak mempersilahkan tamu itu masuk, tamunya jadi gabut, dia nggak akan mempengaruhi kita, gitu loh Bu, Pak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sok saya tanya, ibu bapak bisa dibikin sakit hati sama orang lain nggak? Ah, ini jawaban orang-orang mabuk gini nih. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Bisa dibikin sakit hati sama orang lain nggak? Nggak bisa. Kalau ibu bapak nggak mau dirinya sakit hati, orang ngejelekin apapun nggak ngaruh. Kenapa? Buat saya itu hanyalah suara, titik. Contoh. Maaf ya, maaf nih. Contoh. Ada orang punya belief karena sekelilingnya punya belief yang sama. Aduh, gimana bahasanya ya? Kecerdasan bersama.
kesepakatan bersama. Apa kesepakatannya? Orang yang keren hidungnya mancung. Ya, ibu bapak saya mau nanya, antara mancung dan keren itu kebenaran atau kesepakatan? Sip. Tapi kalau orang ini yakin banget kalau orang yang mancung itu hanya yang mancung itu yang keren, begitu dirinya pesek dia nggak ngerasa keren, betul nggak? Makanya ada orang ngomong pesek lu, marah nggak dia? Marah. Betul nggak? Apa yang membuat dia marah? Bukan peseknya, tapi tidak menerima peseknya. Padahal emang hidungnya pesek. Sekarang saya tanya, pesek baik atau buruk? Netral. Kalau saya nerima saya pesek, saya surga. Tapi karena saya tidak menerima saya pesek, neraka buat saya. Tiap lihat kuburan di kaca, bete gitu loh Bu. Betul nggak? Betul nggak? Ini pertanyaan para istri yang agak sulit dijawab untuk para suami. Ya, aku gemukan ya. Wah repot jawabnya aja udah. Itu paling repot tuh. Dijawab jujur salah, nggak dijawab jujur salah, kan gitu kira-kira. Anyway, berarti semua poin berdasarkan belief system kita. Betul nggak? Oke sampai sini? Berarti ibu dan bapak bisa sakit hati atau enggak bukan karena orang lain, karena kita mengizinkan diri kita sakit hati. Ibu bapak maaf ya, tidak ada kekuatan hebat apapun di luar diri kita yang mampu membuat kita sakit hati kecuali kitanya yang mengizinkan. Jadi surga dianugerahkan atau diciptakan? Hah? Jadi surga dianugerahkan atau diciptakan? Mantap. Neraka dianugerahkan atau diciptakan? Sip. Jadi ibu bapak mau masuk neraka, mau masuk surga? Kembali ke Allah. Karena kalau bareng Allah, mau di surga aman, mau di neraka juga aman. Oke sampai sini? Oke nggak sampai sini? Jadi kalau ibu bapak lagi marah, lagi ada di mana? Diam dulu. Sampai at least ada di barzah nih. Apa itu barzahnya? Semangat atau menerima. Makanya 3 surat terakhir Quran itu diawali pakai Al-Ikhlas. Karena hanya orang yang menerima lah yang dia akan masuk ke dalam surga. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam hambaku, ke dalam surgaku. Hanya jiwamu yang tenang yang bisa membawamu di level surga. Sampai sini oke? Oke? Clear ya? Paham? Paham? Terakhir. Dah, udah jam 11. Terakhir ya. Oke. Ulangi lagi dikit boleh nggak? Nah, gila ya. Diulang-ulang aja lupa, apalagi nggak diulang. Ulang ya. Allah berfirman, aku menciptakan Adam khalifah fil ard, di bumi. Di mana ruang perlu waktu, namanya dunia. Robbana atina fid dunya. Nanti bahasan berikutnya nih. Wa fil ahi, berarti selain dunia ada apa? Akhirat. Jadi kalau neraka itu dunia, berarti kalau surga itu apa? Akhirat. Berarti kalau dunia itu waktu now sekarang, akhirat juga waktu kapan? Now. Nanti kita ngerti bentar lagi. 2 minggu lagi maksudnya. At least nanti kita paham bahwa semua kehidupan itu nggak pernah nanti, tapi sekarang. Ibu dan bapak jangan nunggu, karena menunggu sesuatu ilusi yang nggak akan pernah datang. Apa yang bisa kita lakukan terbaik sekarang, lakukan. Why wait? Ibu bapak maaf ya, ada orang ngeselin saya, tapi saya nggak mau nunggu untuk kapan-kapan maafin dia. Per detik itu bisa saya maafin nggak kira-kira? Iya. Tapi urusan bisa atau enggak tergantung latihannya.
Kalau ibu bapak nggak pernah melatih dirinya memaafkan orang lain, ibu bapak nggak jago memaafkan orang lain. Kenapa? Karena memaafkan itu skill. Orang main piano latihan 1 hari 8 jam sama orang main piano latihan 1 hari cuma setengah jam. Lebih bagus mana yang mainnya kira-kira Bu Pak? Yang 8 jam. Karena latihannya sering. Jadi ibu bapak kalau mau memaafkan harus sering latihan memaafkan nggak? Makanya ibu bapak tiap hari berdoa jadi orang sabar. Karena kalau ibu bapak berdoa jadi orang sabar, besoknya pasti ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Betul nggak? Berarti kalau ketemu orang nyebelin, nah latihanku nih. Nyebelin, nah latihan. Ibu bapak jangan benci sama orangnya. Karena mereka datang ke kita mau melatih kita supaya kita latihan sabar. Kalau udah dilatih sabarnya, frekuensi naik nggak? Berarti orang nyebelin, jembatan kita menuju surga nggak kira-kira? Makanya ibu bapak saya doain setiap hari ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Karena mau nggak didoain juga pasti ada aja sih gitu. Karena nyebelin atau enggak tergantung dari kesadaran kita. Oke, sip ya. Itulah kenapa Bu Pak, Nabi Muhammad punya satu hadis yang keren banget. Keren banget. Gini hadisnya. Tertolaklah amal seseorang ketika dia tidak berbasmalah. Ini kalau di kelas 2 tambah 2 mikirnya ngomong doang, tapi nggak apa-apa juga sih. Bismillah kok minum, Bismillah pokok makan, bukan gitu poinnya. Tapi maksudnya gini, akan sangat tidak bermanfaat apapun yang kita lakukan kalau kita tidak dalam bentuk kasih sayang. Karena kalau ibu bapak ngerjain pakai kasih sayang, impactnya pasti kasih sayang juga. Ingat Bu Pak, anak nggak pernah dengerin omongan orang tuanya, tapi anak mengikuti vibrasi frekuensi orang tuanya. Maka ucapan dengan frekuensi beda, yang diikutin frekuensinya. Kalau frekuensinya kasih sayang, even nggak usah banyak ngomong, pasti baik. Jadi sekeliling kita adalah refleksi dari frekuensi yang ada dari dalam. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, nomor satu yang harus direnungkan, ada frekuensi apa nih di dalam yang harus diperbaiki. Karena dia datang, yang mengundang adalah aku, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Terakhir saya mau bicara histori sedikit, cerita. Nah ya, ini supaya nggak terlalu gimana, kita earthing sedikit. Dongeng, kita nggak dongeng Bu Pak. Ya, saya dongengin lah ya. Dongeng pengantar zuhur. Nah, dongeng. Dulu Nabi Muhammad itu dia datang di bangsa yang paling paham Tuhan atau paling nggak paham sama Tuhan. Nah, disebut jahil. Ibu bapak maaf ya, jahil itu bukan bodoh nggak bisa matematik, bukan. Jahil adalah orang yang tidak sadar akan Allah, itu namanya jahil. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong, dulu ya masa jahiliyah, oh kayak sekarang udah kenal Allah aja gitu loh Bu Pak. Dulu gitu. Ini orang ngomong dulu jahiliyah, ya dulu nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Beranggapan bahwa kalau udah pakai kerudung melepaskan kejahiliahan. Belum tentu. Oke? Karena nanti yang akan menentukan kita bukan fisiknya, tapi kondisi mental kita. Ya tapi sekarang yang sibuk adalah di penilaian fisik, hati-hati sama penilaian fisik. Anyway, nah, jadi Nabi Muhammad hadir di bangsa jahiliyah. Kalau jahiliyah, penolakan Allah sama penerimaan Allah lebih besar mana? Penolakan. Maka Nabi Muhammad menggunakan strategi. Bagaimana si jahiliyah ini bisa kembali kepada tauhid? Ibu bapak, strategi yang paling tepat, guna, simple untuk merubah orang apa coba? Apa coba? Ketakutan. Ditakut. Sok ibu bapak anaknya lagi rese gitu, awas ya, di ruangan ini ada setan, ditakut-takutin nggak? Nah, biar dia diem. Efektif untuk jangka waktu pendek.
tapi nggak bagus untuk jangka waktu panjang. Kenapa? Anak yang terbiasa ditakut-takutin, dia akan ngerjain segala sesuatu penuh dengan ketakutan, termasuk sholat. Kenapa kamu sholat? Takut dimarahin ibu saya. Oke? Maka sistem ketakutan ini disebut punish and reward. Ada hukuman, ada hadiah. Sekarang saya tanya, Bu, Pak. Punish and reward ini juga disebut iming-iming. Berarti kalau udah ada iming-iming, melakukan sesuatu bukan pengennya, tetapi karena ada keinginan. Betul nggak, Bu, Pak? Sip. Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad waktu itu ketemu sama jahiliyah di masyarakat Arab supaya ngikutin kembali ke Allah, pakai strategi marketing yang pertama adalah iming-iming. Kalau kamu nanti mengikuti ini, kamu akan diberikan jannah. Akan diberikan apa? Jannah tadi apa artinya? Kebun. Kenapa pakai kebun? Kenapa terminologinya pakai di kamu nanti saya kasih kebun, Allah kasih kebun? Kenapa? Kenapa nggak gini? Nanti kalau kamu ngikutin Allah, nanti kamu akan dapat emas. Nanti kamu akan dapat perumahan besar. Kan enggak? Kenapa, Bu, Pak? Karena pada saat itu di masyarakat Arab sangat minim tentang kebun. Arab gersang atau hijau berseri? Berarti mereka mendambakan banyak buah-buahan yang dia bisa punya lahan yang subur nggak, Bu, Pak? Makanya dikasih terminologi kebun. Kira-kira kalau orang Arab yang waktu itu kekeringan, tanahnya tandus, terus diiming-imingi, nanti kamu dikasih kebun, pengen nggak? Pengen. Lain cerita kalau Nabi Muhammad lahir di Pangalengan misalnya, di Lembang, ngomong ke orang Lembang, kalau kamu ikut saya dikasih kebun, nggak tertarik, ini udah banyak kebun di sini, gitu loh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti punish and reward tujuan atau jembatan? Jembatan. Tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau sekarang saya sholat nyari pahala, masih di jembatan, belum nyampe. Karena ridhonya adalah ketika kamu sholat, sudah bukan karena kamu harus mengerjakan sholat, tapi kamu perlu sholat. Sampai sini oke? Oke? Duh, lemas gini, oke nggak ini? Oke? Sip ya? Nah, jadi yuk sekarang kita lihat perspektif ini di kekinian sekarang. Ibu bapak kira-kira tipikal yang harus pakai iming-iming lagi nggak sih? Enggak lah. Anak TK wajar, PAUD wajar. Nah, nanti kasih permen ya. Iya, baru sholat. Masa udah S1 permen lagi, S2 permen lagi gitu. Oke, Bu, Pak. Karena tidak ada yang seindah ketika kita kembali hanya berjumpa wajah Allah. Di luar itu semua hanya makhluk. Makanya jangan berharap kepada makhluk. Oke, Bu, Pak. Terakhir, Ibu Bapak saya cuman sharing. Yang paling penting, semua kesadaran tidak terjadi di luar, bukan katanya, bukan pokoknya. Itulah kenapa kita penting untuk kritis. Karena apapun yang datang dari luar, kunyah dulu pelan-pelan, jangan langsung main telan, jangan. Maka jangan terlalu cepat percaya, cepat oke. Kenapa? Karena oke-nya bukan karena informasi, tapi sudah mengalami. Maka saya kemana-mana bilang, jangan percaya-percaya amat juga omongan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, dan nggak bisa apa-apa, itu yang penting. Tapi mudah-mudahan pembelajaran ini membawa insight kita sama-sama untuk bisa merenung. Setuju? Karena saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, saya tidak berusaha mengajak kemana dan seterusnya, tapi poinnya kita sama-sama belajar, senantiasa kita sama-sama bisa saling merenung. Setuju, Bu, Pak? Sip? Jadi Ibu Bapak mau masuk surga atau mau masuk neraka? Terserah. Karena pilihannya masing-masing. Tapi jangan lupa, pulang hanya ilaihi roji'un. Terima kasih. Semoga ada manfaat obrolan kita pagi ini. Ada ya?
Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh, masih ada waktu satu pertanyaan lah sebelum kita persiapan zuhur. Ya, waktunya habis ya, kelihatannya udah paham-paham banget nih. Monggo, Bu. Salam. Insya Allah sih ya, yang mengikuti kajian itu meskipun tidak hebat, tapi paham. Masalahnya banyak di luar sana yang kadang kalau ngomong itu tadi yang seperti diajarkan, saya belajar dulu saya sendiri ya. Nah, saya paham gitu, dan saya sudah mulai ya, insya Allah ya sudah mulai ya itu tadi. Ya terserah kamu mau bagaimana ya silakan aja. Cuma terkadang itu miris itu tadi maksudnya banyaknya orang-orang yang seperti dia, kalau bahasa kasarnya itu kayak dia sendiri yang bawa kunci surga dan neraka. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti itu apa yang simpel aja yang mesti saya sharingkan ke mereka. Karena saya banyak menghadapi seperti itu, tapi ya itu tadi saya ingat ketika oh ya itu tadi semakin kita ini dikasih ilmu ternyata kamu tak kasih kayak gini kamu bagaimana menikah ini. Terima kasih ya. Oke, makasih. Mungkin kalau yang kurang jelas pertanyaannya bagus banget nih Ibu dan Bapak. Gimana menyikapi orang at least yang berbeda, at least yang mungkin pemahamannya nggak sama gitu ya kira-kira ya Bu ya. Karena kita tahu di level ini beda level gitu ya. Jawabannya cuma satu kata, maklum, udah gitu aja. Maklum karena tidak semua pemahamannya sama, itu satu. Yang kedua, 17, 106, 50, 45, 28, 56, 21, 104. Nah, ini saya sarikan ya, banyak sih sebenarnya. Cuman saya mau bicara gini. Tidak ada kekuasaan kita untuk merubah orang lain karena masing-masing kita punya kurikulumnya masing-masing. Oke? Tapi ingat nggak rumus 9:1 Ibu Bapak? Di satu kelas ada 9 orang gila, 1 orang waras. Yang gila yang mana? Di satu kelas ada 10 orang. Yang gila 9. Yang waras 1. Yang gila jadinya yang mana? Yang waras. Ibu Bapak maaf ya, kira-kira yang ngerti bahasan-bahasan gini banyak atau sedikit? Sedikit, makanya sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Nah, keuntungannya Ibu Bapak satu. Kalau orang waras itu bisa pura-pura gila, Bu, Pak. Tapi orang gila nggak bisa pura-pura. Pura-pura gila, bahasa kerennya sekarang bijaksana. Contoh, Ibu Bapak udah tahu dia log 10.000 misal. Kembali hanya kepada Allah. Sip, ada orang ngomong, saya tetap mau surga. Udah nggak usah jadi berantem juga, nggak usah. Karena dia mindsetnya masih di situ, selesai. Gitu. Karena yang namanya hikmah nggak bisa dipaksain. Justru membuktikan kita kebijaksanaan, kita bisa menerima sama siapapun yang beda sama kita. Itu poin pentingnya. Makanya dari awal kita ulang-ulang, ilmu ini buat orang lain, buat diri sendiri. Aku. Kebanyakan pengajian, maaf ya, saya 13 tahun pengalaman, Bu, Pak. Setahun ada 800-900 jadwal gitu kira-kira. Pengalaman aja ini, based on research. Kebanyakan pengajian begitu dapat ilmu, yang diingat orang lain begitu dapat. Jangan jadi orang pelit, wah dia banget gitu. Jangan gini, ini suamiku harus tahu banget, ini jadi suaminya harus tahu. Dan seterusnya. So, simpanlah ini di dalam diri kita, output keluar dari sini. Awas nih Bu, Pak, jangan. Pernah dengar gini, sampaikanlah walau 1 ayat. Pernah dengar gitu? Bukan berarti keluar dari sini diapalin semua ketemu orang 2957, bukan.
Ayat itu tanda, tanda itu alami yang disampaikan apa yang sudah kamu alami. Berarti menyampaikan ayat yang terbaik bukan dengan kata-kata tapi dengan perilaku yang penuh dengan welas asih. That's it, selesai. Karena nggak perlu semua orang sama pemikirannya sama kita dan nggak bisa. Gitu, Bu. Setuju? Ibu Bapak kalau ada yang beda wajar nggak? Wajar. Karena perbedaan itu fitrah. Tapi orang yang lebih sadar, orang yang waras, ada yang beda nggak marah, udah gitu aja. Kalau udah beda, marah, ya nggak apa-apa juga sih, karena kelasnya di situ, gitu. Oke, sip Bu ya. Jadi kita lagi belajar bijaksana nggak Bu, Pak? Yes. Cukup ya, Ibu Bapak ya. Udah 11 ini kayak mau persiapan zuhur. Kita tutup doa sebentar, boleh? Boleh. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya karena berdua, iya karena setengah ini. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Bapak, saya minta maaf lahir batin. Saya berterima kasih atas kehadirannya. Senantiasa bermanfaat, senantiasa kita selalu bisa menjaga jiwa kita, senantiasa kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu mengumpulkan ya